Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Putri Lestari. Saya dari kelas 11 Teknik Komputer Jaringan Bawah. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi mikrotip fase 1, kemudian membuat akses point, dan terakhir memberikan limit ke akses point. Selanjutnya saya akan mengenalkan alat dan bahan yang akan digunakan. Pertama ada kabel strike, fungsinya untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda. Kemudian ada mikrotip robot board, lalu ada adapternya. Dan yang terakhir ada laptop sebagai sarananya. Pertama, adapternya kita colokkan ke kontak. Lalu kita nyalakan. Kemudian kita colokkan ininya ke jika sudah nyala, yang ada di PC-nya, selanjutnya kita colokkan ke router pertama seperti ini. Jika sudah, kita ambil kabel strike-nya yang panjang tadi. Yang pertama ini kita colok ke router 2. Lalu yang sebelahnya kita colok ke PC. Karena saya tidak ada itunya, kita bisa menggunakan bantuan ini. Kita colokkan dulu. Lalu kita colokkan di sebelah sini. Maka dia akan hasilnya nyala seperti ini. Jika tidak nyala, berarti ada yang bermasalah. Pertama, kita masuk ke MAC address. Kita pencet yang bawah. Selanjutnya kita connect. Setelah sudah masuk seperti ini, kita ke sistem. Selanjutnya kita ke identity. Kita akan mengubah nama sesuai nama kita masing-masing, sesuai nama masing-masing. Oke, jika sudah klik lalu oke, apply lalu oke. Selanjutnya kita masuk ke sistem, lalu ke user untuk memberikan password. Selanjutnya di sini kita double klik. Selanjutnya ke password. Selanjutnya kita isi password. Di bawahnya sama seperti yang di atas. Selanjutnya oke, lalu apply, lalu oke. Jika sudah, kita ke interface. Letter 1 kita klik, lalu kita klik yang kuning ini, command. Lalu selanjutnya kita ketik internet. Lalu oke. Kemudian kita klik Ether 2. Selanjutnya kita ke komen lagi. Kita ketik LAN seperti ini. Lalu oke. Jika sudah seperti ini, kita ke IP. Ada di sebelah sini IP. Lalu ke DNS. Setelah itu di bagian server ada tanda panah ke bawah, kita klik. Selanjutnya kita ubah servernya menjadi 8.8.8.8. Seperti ini. Tanda panahnya ini kita pencet lagi. Lalu kita ketik 8.8.4.4 seperti ini. Setelah itu apply, lalu oke. Kemudian kita ke IP lagi. Selanjutnya kita ke DHCP client. Setelah itu kita plus. Ini kita ubah ke Ether 1. Selanjutnya klik apply lalu oke. Kemudian kita ke IP lagi. Kita ke address. Kita akan mengisi IP address plus, selanjutnya kita isi
kita isi IP. Lalu bagian interface kita ubah menjadi Ether 2. Jika sudah, apply lalu OK. Kemudian kita ke IP lagi. Selanjutnya kita ke DHCP server. Selanjutnya kita akan melakukan DHCP setup dengan cara kita ketik ini DHCP setup. Ini kita ganti ke enter 2. Lalu kita next. Terakhir OK. Jika berhasil, maka dia akan hitam seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita ke IP, terus kita ke farewell. Jika sudah, kita ke NAT. Selanjutnya klik plus, kita ke general. Lanjut chainnya ini kita ubah seperti yang digambar. Selanjutnya pada out interface kita ubah menjadi Ether 1. Jika sudah, di bagian atas yang bagian actionnya kita ubah menjadi mask. Jika seperti ini, kita apply lalu OK. Jika sudah, kita pergi ke new terminal. Kita klik, lalu kita login dengan mengetik admin, enter, lalu masukkan password seperti yang sudah kita buat di awal tadi. Selanjutnya kita enter. Jika sudah, dia akan muncul seperti gambar ini. Ada tulisan Y atau N, kita ketik N. Jika sudah, kita akan mengeping dengan mengetik ping 8.8.8.8, lalu kita enter. Jika berhasil, maka dia akan seperti ini, TTL. Kita akan mencobanya lagi dari CMD. Kita ke WinRAR, CMD, oke. Jika sudah, kita ketik IP config spasi slice lalu renew. Jika sudah di enter, maka dia akan muncul IP seperti yang tadi kita masukkan ya, ada di bawah ini kita bisa lihat. Lalu kita ping kembali untuk mengetahui dia berhasil atau tidak. Seperti tadi, ping 8.8.8.8, lalu kita enter. Jika berhasil, dia akan TTL seperti ini. Nah, ini sudah berhasil ya. Ini kalau mau berhenti, kita Ctrl C aja. Jika sudah, maka kita akan lanjut ke access point. Access point itu langkahnya mirip-mirip seperti tadi. Lalu kita lanjut saja ke interface. Bagian WLAN 1 kita klik, lalu kita aktifkan dengan mengklik yang biru ini, checklist, enable. Setelah diaktif, double klik. Nah, baru kita ke wireless. Mode ini yang station kita ubah menjadi AP bird. Lalu bandnya kita ubah yang BGN. Frekuensinya bisa disesuaikan, tapi kita buat di sini 2437. Selanjutnya SSID ini bisa diisi nama teman-teman masing-masing ya. Contohnya seperti ini. Jika sudah, bagian nama jangan lupa ditambahkan net, seperti gambar ini. Lalu apply, kemudian OK. Jika sudah, kita ke IP, lalu ke address. Kita akan memasukkan IP-nya plus, kita masukkan wireless mau yang ini 24. Selanjutnya ini ya, ini WAN 1 ya. itu gimana? Apply, lalu OK. Udah. Jika sudah, kita ke IP lagi.
Selanjutnya kita ke DHCP server. Oh, di interface kode. Lalu kita akan men-setup dengan DHCP setup. Header 2 ini kita ubah menjadi WLAN 1. Selanjutnya kita next sampai muncul oke. Seperti ini. Tampilannya memang akan merah seperti ini ya. Jika sudah, kita ke quizzes, BGN. lalu plus. Setelah itu ini kita ubah menjadi limit. Kemudian targetnya kita ubah menjadi header 2 Kalian boleh HP. seperti ini. Dan bagian bits unlimited ini bebas mau buat semana, tapi kita buat 64. Lalu di apply, kemudian oke. Dia akan muncul seperti ini. Maka kita coba konekkan ke perangkat masing-masing. Kita cari, nah ini Tarinet, kita sambungkan. Jika sudah tersambung, maka kita akan mencoba membuka YouTube. Hasilnya akan loading seperti ini. Kenapa? Karena tadi memang itunya kita buat rendah ya, maka dia akan seperti ini. Jika kita sudah mencoba membuka aplikasi, maka dia akan merah seperti ini. Tadi kan hijau. Jika sudah disambungkan membuka aplikasi, dia akan merah seperti ini.